Bodohnya saya Berapa transfer tuh Mbak? lagi 24.150.000. Uang saya sudah banyak loh masuk ke situ. Total 78 juta. Masih disuruh transfer 78 juta lagi. Dengan Mbak Iya, iya Pak Oke, Imam betul. siap. Tinggal di mana Mbak? Saya tinggalnya di Jawa Timur, Pak. Oh, tuh, siap, 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 siap. Gimana, gimana? Kemarin ada kejadian apa nih yang menimpa seperti teman-teman yang lain ya? Kena musibah ya? Iya Pak. Mm-mm. Ya kasus inilah Pak penipuan online Mm-mm. Itu gitu. totalnya kena berapa Mbak? 78 Pak. Lumayan tuh teman-teman. Gimana? Mbak bisa ceritakan gimana? Awalnya masuk sampai dengan apa namanya mengeluarkan dana segitu banyak tuh gimana ceritanya? Jadi tuh awalnya kan saya buka Instagram ya Pak ya. Buka Mm-mm. Instagram, lihat-lihat story. Nah, ketika saya lihat-lihat story IG itu, kemudian ada tawaran yang mengatasnamakan Bukalapak. Nah, di Mm. situ menawarkan kerja paruh waktu dari rumah bisa menghasilkan puluhan juta gitu. Mm-mm. Akhirnya di bawahnya kan ada link tuh Pak, saya klik Ya. linknya. Nah, Mm. terus saya klik linknya itu langsung saya tergabung ke grup WhatsApp Pak. Oke, stop dulu Mbak. Itu di story itu apakah dia iklan ads atau memang Mbak sudah apa follow dia, follow akun itu Iklan sebelumnya? Pak, Oh iklan. iklan, siap siap siap. Oke sip, Iklan. lanjutin. Heeh. Siap. Jadi iklan yang ada tulisannya bersponsor gitulah Pak. Oke, itu jadi teman-teman memang si penipu-penipu ini mah udah profesional. Dia juga niat gitu sampai dia bikin iklan gitu. Aku kirain Mbak udah sempat follow akun itu jadinya lihat story ada gitu. Oke, siap. Iya, Lanjut. lanjut ke grup WhatsApp. Di situ ya itu udah Pak, grupnya tuh rame. Isinya kalau nggak orang 60, 80 ya, tapi belum saya hapus Pak grupnya itu. Sekitaran itulah ya Pak ya. Mm-mm. Tuh grupnya udah rame Pak. Ini pekerjaan ini sangat mudah. Hanya menaikkan rating Bukalapak seperti Mm-mm. itulah Pak. Ya. Terus itu kayak kayak terus-terusan Pak kayak broadcast gitu. Mm-mm. Sampai akhirnya saya tuh penasaran gimana cara kerjanya. Saya WA Mm-mm. di grup itu, gimana cara kerjanya. Terus dibaleslah sama si admin, Mm-mm. dibales. Cara kerjanya mudah, hanya menaikkan rating Bukalapak, bla 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 gitu Pak. Sampai Mm. akhirnya kirim WA lagi, saya disuruh menghubungi CS-nya, dikasih nomor WA saya Pak. Oke. Gitu. Akhirnya saya hubungi lah Pak CS itu. Setelah saya hubungi CS-nya, langsung kan Pak terhubung ke WhatsApp-nya si CS. Saya tanya bagaimana cara kerjanya. Terus sama CS-nya dijelaskan. Dijelaskan kalau ini adalah platform dari Bukalapak yang kerjanya hanya untuk menaikkan ratingnya Bukalapak. Di sini membutuhkan akun kerja. Mm-mm. Seperti itu Pak. Nah, saya dikasih WhatsApp lagi, disuruh isi Pak datanya. Datanya itu meminta nomor HP saya dengan nomor rekening bank gitu. Terus sudah gitu Pak, saya diberi link. Linknya itu untuk membuat akun kerja. Nah, masuklah saya ke link itu. Langsung terhubung gitu Pak, langsung link Bukalapak seperti itu. Mm-mm. Nah, cuman waktu saya buat akun itu nggak bisa. Akhirnya saya screenshot, saya kirimlah ke si CS ini. Ya. Nggak bisa, Pak, ada kendala. Saya bilang gitu. Kok kendalanya seperti ini? Oh, kalau seperti itu berarti harus kita, Bu, yang buatkan. Seperti itu. Akhirnya dibuatkanlah, Pak, itu dengan data nomor rekening dan nomor HP saya. Oke. Nggak lama, eh, nggak lama saya dikirimi nomor ID, nama ID sama password, Pak, sama si CS itu. Mm-mm. Ini Bu, ini nama nama user ID, terus nomor user ID-nya Ibu, passwordnya Ibu untuk penarikan. Lalu ngirim link lagi Pak untuk masuk ke platformnya itu, katanya ya. Oke. Sudah. Lalu saya coba klik linknya menggunakan user ID dan password yang diberikan si CS. Mm-mm. Berhasil lah Pak. Nah, sudah Kak, sudah berhasil masuk. Lalu saya harus bagaimana? Terus saya dikirimin gambar Pak.
Gambarnya itu paket A, B, C, D, E. Gitu. Paket A 100.000, paket B berapa. Nah, keuntungannya itu 20%. Jadi kalau 100.000, nanti kembalinya itu 120.000. 20. Nah, gitu. Terus sudah gitu saya tanya, ini terus saya harus gimana Kak? Ini Ibu harus sistem deposit dulu. Saya tanya, deposit? Iya, kita menjamin kok Bu, uang yang Ibu depositkan nanti kembali bersama komisinya Ibu. Gitu. Nah, iseng ya Pak, saya ya iseng, saya coba nih 100.000. Oke Kak, saya pilih paket A. Baik Ibu, kalau begitu Ibu silakan transfer 100.000, bukan transfer bahasanya, deposit 100.000 ke nomor rekening yang saya kirimkan. Nah, di situ saya sudah curiga sebetulnya Pak, karena nomor rekeningnya sudah nomor rekening pribadi. Oke. Nah, tapi saya cobalah ya 100.000. Udah saya Hmm. transfer, saya kirim bukti transfernya, saya suruh kirim di grup. Ibu dikirim ke grup ya bukti transfernya. Oke siap, saya begitu. Sudah dikirim, terus saya dikirimi gambar lagi Pak. Itu menjelaskan tentang pekerjaannya. Pekerjaannya itu hanya buka akunnya, lalu scroll video, melihat produk-produknya Bukalapak selama 5 menit. Setelah itu komisi akan masuk dan bisa dilakukan penarikan. Seperti itu. Sudahlah Pak, saya lakukan. Ternyata beneran masuk akunnya 120.000. Saya lakukan penarikan, masuk ke rekening saya Pak. Nah kok masuk 20.000? Terus sudah gitu, saya ditawarin lagi Pak kerjaan paket A, B sampai E. Itu sudah start dari 550.000. Sudah nggak ada yang 100.000 Pak. Aja saya pilih yang paling rendah. Pak, saya ikut yang paket A 550. Sama Pak cara kerjanya, cuman scroll-scroll begitu. 5 menit masuklah Pak 660. Komisinya berarti berapa? 110. Nah, Iya, 110. 110. Masuklah Pak. Terus saya lakukan penarikan 660 berhasil masuk ke rekening saya. Terus ditawarin lagi saya Pak pekerjaan sama paket A sampai E. Saya pilih yang paket A lagi. Itu nominalnya 1.285. Terus deposit dan komisinya 1.542 kalau nggak salah. Saya coba lagi sama tuh Pak, kanunya prosedurnya sama, berhasil lagi, masuk lagi tuh Pak yang 1.500.000. Terus kemudian eh, saya bukan dikasih pekerjaan lagi, tapi saya disarankan begini, Ibu sudah menyelesaikan 3 tugas. Jadi Ibu harus berpindah grup ke yang lebih kecil karena grupnya karena banyak peminatnya. Tuh. Akhirnya saya pindah, Pak. Saya dimasukkan ke grup yang itu Pak. Itu isinya hanya 8 orang. Di situ paketnya sudah mulai dari 4 juta Pak. Sudah nggak ada yang 1 juta, 2 juta nggak ada. Oke. Paket dari 4.350. Ikutlah saya Pak, paket A. Tuh, 4.350. Udah, sudah saya transfer. Nah, terus sudah gitu, itu kan udah sore Pak, sekitar jam 3 sore. Kebetulan anak saya tuh mau les, jadi agak saya tinggal-tinggal gitu. HP saya taruh, nanti saya cek lagi gitu. Nah, terus tiba-tiba udah banyak WA-nya. Ibu nggak lihat instruksi saya ya, nggak baca arahan saya. Loh, apa arahannya? Saya kan sudah transfer. Iya, Bu, ini Ibu sedang mendapatkan pekerjaan triple. Hmm. Jadi Ibu itu harus transfer lagi. Transfer berapa? Kan? Nah, Ibu kan ikut paket yang 4.350. Jadi Ibu harus transfer lagi 4.350. Nah, waktu itu saya turuti, Pak. Saya turuti, saya transfer lagi 4.350. Saya di WA lagi. Di WA lagi katanya kurang 1 kali. Saya transfer lagi. Nah, terus sudah gitu, baik Ibu ditunggu 10 menit. Nah, setelah 10 menit, saya cek di akun yang buatannya mereka ya Pak ya, itu ada Pak pembayaran komisi. Saya tanya, Kak ini di saldo akun saya ada ini ada saldonya. Kapan ini bisa ditarik? Tunggu sebentar Ibu, Ibu ikuti aja arahan saya. Terus sudah gitu minta uang lagi Pak dengan menawarkan komisi yang lebih tinggi. Saya transfer lagi tuh Pak, bodohnya saya tuh saya Berapa transfer tuh, Mbak? lagi. 24.150.000. Oke. Tuh.
Saya enteng banget Pak transfer karena memang saya tuh memang punya tabungan untuk kebutuhan anak-anak saya. Oke. Kebetulan kan, kebetulan kan saya memang baru resign kerja yang nggak baru-baru amat sih Pak, baru Mm-mm. 8 bulan yang lalu. Saya Mm-mm. memang sebelum resign udah menyiapkan, oh iya saya harus nabung nih buat anak saya. Mm-mm. Ya, saya transfer Pak, habislah Pak uang saya di rekening itu. Mm-mm. Terus sudah gitu penarikan. Baik tunggu 10 menit. Sudah. Saya dikasih tahu komisi yang bisa diambil berapa ya? 58.725. Saya ikuti, Pak. Terus sudah gitu kok ada saldo lebih ya di akunnya. Saya tanya, Kak, ini ada saldo lebih 588. Apa boleh ditarik sekalian? Karena kan dari awal nariknya semua gitu terus kan Pak sampai nol saldonya. Itu nggak dibalas. Akhirnya saya dikirimi, kok dikirimi bukan di grupnya tuh udah rame Pak. Kok saldo saya balik ya? Gini. Mm-mm. Akhirnya terus dikirimi gambar. Anda melakukan kesalahan, melakukan penarikan tidak sesuai dengan nominal yang diminta. Seperti itulah Pak. Mm-mm. Nah, terus gimana biar 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 uang saya bisa ditarik, terus disuruh transfer 39 juta. Itu 39.150.000 rupiah. Bingung lah saya itu Pak, karena uang saya kan sudah habis. Iya. Di rekening udah habis, tinggal 400.000. Akhirnya si CS itu ngubungin saya. Ibu ini diselesaikan jam 5 sampai saya beri waktu sampai jam 5 sore, jam 17.00. Saya balik. Ya gimana ya Kak, uang saya di saldo udah tinggal 400.000. Saya sudah nggak ada lagi. Carilah Bu solusi. Katanya begitu Pak. Carilah Bu solusi. Solusinya gimana? Ini aja uangnya itu uang tabungan anak saya. Buat kebutuhan anak saya. Saya mau cari solusi gimana? Uang saya sudah masuk ke sana 39 juta loh. Jangan jangan main-main. Saya bilang gitu. Kita tidak pernah main-main Bu. Ini Ibu hanya butuh 39 juta. Nanti Ibu akan mendapatkan uang dengan komisinya itu 114 juta. Nah, di situ saya kayak kemakan omongannya, Pak. Kalau nggak transfer, uangku hilang. Itu saya, Pak. Akhirnya saya cari cara, adalah Pak uang 10 juta. Itu terus Pak ngubungin saya. Gimana Bu, udah ada yang 39 juta? Belum ada, ini dapat pinjaman tapi nggak semuanya. Berapa Bu? Ada 10 juta. Boleh Bu ditransfer dulu ke saya, nanti saya bantu Ibu. Pemikiran saya transfer 10, nanti saya dicairkan gitulah ya Pak Mm-mm. ya. Nanti sisanya utang saya bisa bayar setelah pencairan itu. Ternyata 10 jutanya hanya menambah waktu Pak memperpanjang dari jam 5 sore ke jam 7 sore. Nah, itu intens Pak. Di situ saya sudah mulai bingung, saya udah mulai ngubungin kakak kandung saya, Mm-mm. mulai ngubungin ibu saya, mulai ngubungin suami saya, ya semuanya kaget. Karena saya pinjamnya, aku mau pinjam uang 24 juta, Mm-mm. bilang gitu. Nah, terus ditanyain, apa kamu kok banyak banyak sekali mau pinjam uang? Iya, saya jelasin. Saya tuh ikut kerja paruh waktu dari Bukalapak, dapat komisi gini. Nah, yang mbak saya ngomong gini, itu bukannya penipuan ya? Nanti kamu penipuan, uangmu nggak bisa kembali. Enggak, ini sudah banyak kok yang sudah dapat komisi. Saya gitu, Mm-mm. Pak, Mm-mm. dengan yakinnya. Coba kamu browsing dulu. Sudah, nggak usah browsing, ini dijamin uangnya kembali. Saya bilang gitu. Mm-mm. Jadi, nasihatnya keluarga saya itu mental semua, Pak, ke saya. Mm-mm. Ya. Akhirnya, bingunglah saya ya, Pak, ya. Sampai suami saya waktu itu masih di kantor, Pak, masih kerja. Mm. Mm. Kerja, kebetulan kan sudah menjelang akhir bulan. Kalau akhir bulan gini, suami saya itu pulangnya malam. Mm. Saya intens WA, WhatsApp dengan suami saya. Gimana ya ini? Aku ini kalau sekarang nggak bayar, uangku nggak keluar. Nggak bisa. Terus suami saya tanya, mungkin suami saya mau ngomel ke saya juga ya percuma. Kayaknya saya dikasih tahu juga mental gitu kan ya Pak. Jadi suami saya cuma tanya, kamu yakin uangmu bisa kembali? Yakin, ini banyak kok yang sudah pencairan. Oh ya sudah, kalau gitu ini sudah motorku dijual. Kayak gitu Pak. Oh jangan motormu, motorku aja yang dijual.
Saya bilang gitu ke suami saya. Akhirnya suami saya nelpon ke penjual apa, pedagang motor, jual beli motor gitulah ya Pak ya. Ya. Di telepon itu nggak cepat bisa Pak di telepon. Nggak tahu mungkin orangnya sibuk atau kemana. Nah, sampai akhirnya itu sekitar jam 8 malam suami saya telepon. Bentar lagi yang mau beli motor mau ke rumah. Kayak gitu. Oh iya, saya itu kayak yang disuruh langsung ambil kontak motor, BPKB motor, STNK motor, saya Hmm. ambil Pak, saya siapkan. Ya. Terus isi yang di dalam jok itu saya keluarin Pak. Ya. Jadi rela sekali saya itu ngejual motor. Terus nggak lama dari itu suami datang, terus yang mau beli motor juga datang. Di situ tawar-tawaran. Setelah itu deal harganya dan itu uang saya masih kurang, Pak. Uang saya masih kurang, saya pinjam ke kakak-kakak saya untuk ngelengkapi itu. Setelah lengkap, saya transfer lah, Pak, ke si penipu itu. Saya disuruh nunggu 10 menit. Baik, Ibu, ditunggu ya 10 menit. Saya tunggu 10 menit. Ternyata setelah 10 menit, saya dikirimi gambar ya, Pak. Gambarnya itu ada tulisannya verifikasi gitu lah Pak. Kayak gambar-gambar sebelumnya, tapi di kolom, bukan di kolom, di tempat transfer berhasil itu bukan transfer berhasil, tapi verifikasi Mm-mm. gitu. Langsung saya ke penipunya. Apa-apaan ini? Uang saya sudah banyak loh masuk ke situ. Total 78 juta. Masih disuruh transfer 78 juta lagi. Kamu mau nipu saya? Saya gitu kan, Pak. Mm-mm. Kita tidak ada tipu-tipu, Bu. Kita bukan penipu. Nah, terus apa kalau bukan penipu? Dari awal saya mau ikut paket yang 4 juta, malah diarahkan ke yang 39 juta, tapi nggak bisa ditarik uang saya. Apa terus kalau bukan penipuan? Saya laporkan polisi ya. Silakan Ibu laporkan ke polisi. Kita memang bukan penipuan. Kita di sini mau membantu Ibu biar bisa melakukan verifikasi dan uang Ibu masuk ke rekening. Nah, di situ saya sudah bilang Pak ke suami saya, apes, aku sudah apes nih, uangku nggak bisa balik nih, apes sudah, ini terlalu banyak drama. Terus suami saya gini, ya sudah, kalau sudah nggak bisa balik, ya sudahlah, namanya juga kehidupan ya, kata Mm. suami saya. Ya mungkin ini sudah memang apesnya, yang penting jangan diulangi lagi. Itu suami saya Pak. Di situ Pak saya nggak bisa tidur dari Jumat malam sampai Sabtu pagi itu saya nggak bisa tidur Pak. Saya tuh tetap hubungi nomornya si penipu itu. Mm. Yang menghubungi saya hubungi Pak. Mm. Semuanya itu nggak merespon, tapi WA-nya saya langsung terbaca. Itu. Nah, ini gimana nih, maunya apa? Katanya saya. Akhirnya Sabtu pagi itu suami saya bilang, sudah, nggak usah terlalu dipikirkan. Kayak kayak gitu tuh penipuan. Uang kamu nggak bisa balik. Paling pelakunya ditangkap, uangmu nggak bisa balik. Di situ saya langsung nangis, Pak. Jumat malam itu saya nggak bisa nangis, jadi kayak orang linglung gitu lah, Iya, Pak iya, ya. iya, iya. Mm. Mau nangis ini nggak keluar air mata, jadi cuman diem aja. Ya kesel Pak, saya tuh Pak sakit hati banget, sedih banget gitu saya. Mm. Gimana ini? Mau ngomong aja kayak gak kuat sudah Pak. Sabtu pagi suami saya bilang seperti itu sudah. Saya pun juga pernah seperti itu ikut apa ya kena tipu-tipu online kayak gitu. Cuma nggak sampai sebanyak kamu nominalnya. Ya sudah, uangku nggak bisa kembali. Terus mau laporan kemana? Lapor ke polisi paling cuma laporan. Kalaupun laporan ketangkep polisi, mereka nggak bisa mengembalikan uangnya. Suami saya bilang gitu, Pak. Situ saya sudah nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, saya kok kok seperti ini. Dosa saya ini banyak banget mungkin sampai dikasih ujian seperti ini. Akhirnya eh, saya nangis, terus suami saya pamitan berangkat kerja. Sudah, tidak usah nangis, kasihan sama anaknya. Kalau kamu sedih, anak-anak itu juga ikutan sedih. Ya apa nggak mau sedih? Uang uang sebanyak itu tabungan waktu aku masih kerja. Saya bilang gitu Pak ke Mm. suami saya. Itu tabungan yang aku masih kerja, yang aku siapkan untuk anak-anak. Terus tiba-tiba ndak ada motor juga kejual. Aku beli motor itu kan juga dari hasil kerja. Saya bilang gitu ke suami saya, Pak. Dia, sudah, ndak usah, sudah, ndak usah nangis.
Aku mau berangkat kerja dulu. Kasihan anak-anak kalau kamu kayak gitu terus. Tapi ya tetap Pak, saya itu nangis, nangis, nangis. Sampai sekitar jam-jam 10 tuh suami saya mungkin pamit pulang duluan ya Pak, nggak tahu jam 10 pagi tuh datang. Jadi ada temen lah di rumah. Di situ saya minta antar ke suami saya. Eh, aku mau ke toko perhiasan, mau jual perhiasanku buat pegangan peganganku. Saya bilang gitu, Pak. Hmm. Ya ayo sudah. Terus saya ambil beberapa, saya ke toko perhiasan, saya jual, Pak. Eh, waktu itu saya dapat uang 7 jutaan lah, Mm-mm. gitu. Saya jual. Terus sudah saya dapat uang dari uang perhiasan, ya itulah uang yang saya punya sampai sekarang ya Pak ya. Ya. Karena uang yang dari ini kebetulan ya untungnya Pak waktu itu kan suami kan sudah gajian. Mm-mm. Nah, untungnya gaji yang ditransfer ke saya itu saya tarik semua Pak. Oke. Kalau nggak ditarik pasti kan juga keterikut ke situ. Mm-mm. Wah, tambah merasa berdosa saya kan Pak kan kayak gitu. Akhirnya ya sudahlah saya pegang uang yang dari jual perhiasan itu. Terus saya scroll YouTube, Pak. Ya, saya buka YouTube. Ternyata, wah penipuan nih, tambah tambah lemes saya, Pak. Tambah kayak orang gimana ya? Ya, seperti Oh, orang linglung gitu. iya. Nah, iya, mau marah nggak bisa kan ya, Pak ya. Jadi sampai ketemu sama channel YouTube-nya Pak Imam Budi. Wah, Mm-mm. ini kok yang dibahas mirip sama yang saya alami, kayak gitu kan ya Pak ya. Mm. Saya terus DM ke Bapak. Nah, terus selama saya itu buka-buka YouTube yang bikin-bikin podcast seperti itu, ada yang komen Pak di situ. Mm-mm. Nah, di situ komen itu kejadiannya berapa lama? Kalau masih belum 1 tahun, bisa saya bantu. Saya gitu. Mm-mm. Orangnya bilang kayak gitu. Oke. Saya, saya hubungi lah Pak. Ya, saya Mm. buka tuh, saya klik namanya. Saya komen di channel YouTube-nya. Terus saya dikasih nomor WA. Mm-mm. Nah, saya dikasih nomor WA, saya hubungi Pak orang itu. Awalnya enak ya Pak ya, dia tanya gimana Kak kronologisnya kejadiannya. Saya ceritakan, tapi by WA aja Pak, WhatsApp nggak Ya. telepon. Mm-mm. Terus saya dikasih kayak ini Pak, disuruh isi WhatsApp apa ya kayak Kuesioner formulir gitu ya. gitu. Ah, Ya, ya. kuesioner disuruh isi. Mm. Di situ diminta apa modusnya apa, terus mengatasnamakan apa, terus saldo rekeningnya berapa sebelum kena tipu, Mm-mm. terus kerugiannya berapa, terus nomor rekening tujuannya itu siapa dan berapa, seperti itu. Sudah Pak, saya isi. Terus balasannya dari orang itu, baik Kak, nanti ditunggu ya. Kemungkinan ini paling lama 2 hari. Kalau Kakak sudah dapat email, nanti saya pandu. Saya pantengin email saya, Pak, nggak ada email masuk. Saya hubungin orang itu. Kak, saya kok belum nerima email ya? Oke, Kak, saya ajukan lagi. Maaf ya, Kak, saya slow respon karena sambil kerja. Oke, oke, Kak, saya hubungin lagi. Itu saya kan kirim data ke orang itu hari Sabtu ya, Pak. Sama dengan saya DM ke Pak Imam. Mm-mm. Hari Sabtu, saya tunggu 2 hari. Minggu Senin. Kemarin saya WA lagi ke orangnya kalau belum dapat email. Akhirnya sama orang itu katanya diajukan lagi, Pak. Oke, Kak, saya ajukan lagi. Misalkan ini nanti Kakak nggak dapat email, berarti nggak bisa, Kak. Nggak bisa saya bantu untuk mengembalikan itu kerugiannya Kakak. Oh gitu ya, Kak. Padahal saya berharap sekali uang saya bisa kembali. Saya bilang gitu, Pak, ke Mm. orangnya. Mm. Nah, terus sekitar jam 10 malam, tadi malam jam 10 malam, Pak, saya tuh dapat email. Kok tadi malam ya? Iya, kemarin malam saya tuh dapat Mm. email, Pak. Emailnya itu dari si Insure Bank. Oke. Nah, saya baca, ini formatnya kok sama dengan yang saya kirimkan ke orang itu. Saya bilang gini dalam hati ya, Pak ya. Mm-mm. Kok ini formatnya kayak yang saya kirimkan ke orang yang katanya mau bantu mengembalikan uang saya. Saya baca sampai ke bawah, ternyata di bawah itu verifikasi dengan IDR
2.241.000. Nah, WA saya Pak ke orang itu, Kak, saya sudah terima email, tapi ini kok ada biayanya. Katanya kakak ini tidak dipungut biaya. Saya bilang gitu. Hmm. Dibalesnya hanya, nggak usah dibales Kak emailnya. Terus saya bales, nggak saya bales Kak. Cuma saya kok ini ya Kak, katanya tidak ada biaya, tapi kok ini ada biayanya. Saya sudah nggak punya uang Kak, makanya saya memang mengharap bantuan yang tanpa memungut biaya. Kalaupun ada biaya, nanti kalau uang saya sudah masuk kembali ke rekening saya, biayanya bisa dibicarakan. Karena saya sudah ada uang. Kalau sekarang saya nggak ada uang, saya nggak bisa ngomong biaya. Saya bilang gitu Pak. Hmm. Hmm. Orang itu bilang gini, ya berarti kakak harus ikhlaskan uangnya kakak, katanya. Oh, saya langsung gini, oh berarti orang ini jangan-jangan ngambil kesempatan. Saya bilang Hmm. gitu ya Pak ya. Hmm. Nah, Ya, ya. terus dia WA lagi. Dia WA lagi Pak. Sebetulnya saya mau bantu nalangi Kak, tapi saya gajian masih tanggal 10, katanya gitu. Hmm. Oh iya Kak, namanya manusia kan sama-sama punya kebutuhan. Jadi gimana ya, ini saya bener-bener nggak ada uang Kak. Jadi kalau misalkan saya harus bayar, saya nggak bisa, saya sudah nggak ada uang. Nah, orang itu Hmm. bilang, kalau dari saya pribadi nggak ada biaya Kak, itu Hmm. biaya verified untuk mengembalikan kerugian kerugian yang Kakak alami. Oh ya sudah, Hmm. kalau kayak gitu, saya benar-benar nggak ada uang. Ya, saya usahakan dulu ya Kak. Nanti kalau saya ada uang, saya hubungi Kakak. Dia bilang Hmm. gitu. Terus orang itu bilang, ini waktunya 1 minggu Kak. Lewat dari 1 minggu, saya nggak bisa ngajukan lagi. Hmm. Gitu. Oh iya, saya usahakan dulu ya. Semoga masih rezeki saya, uang itu bisa kembali ke saya. Hmm. Saya bilang gitu. Terus sudah itu saya nggak pernah sudah di WA lagi sama orang yang nawarkan jasa Hmm. bisa mengembalikan ini. Terus saya kan juga dapat ini Pak, dapat informasi ya ada yang komen gitu Pak di channel YouTube-nya yang bikin-bikin podcast, maksudnya korban penipuan gitu loh Hmm. Pak ya. Ada yang komen, ada yang tanya kan kalau seperti ini bisa kembali nggak ya uangnya. Terus itu ada yang komen DM ke J Cyberpunk Hmm. gitu. Itu Instagram. Saya cari tuh Pak Instagramnya. Hmm. Saya DM J Cyberpunk itu. Hmm. Itu serba bahasa Inggris lah Pak. Jadi saya tuh sampai mikir mau DM nih mau bilang apa saya mikir dulu karena nggak Hmm. pinter bahasa Inggrisnya. Hmm. Sampai DM, terus ini minta bukti transfer yang saya kirimkan ke Hmm. saya akan membantu kamu gitu. Saya kirim lah Pak bukti transfernya itu ya. Ujung-ujungnya dia itu kirim anu Pak seperti tampilan komputer gitu ya Pak, tulisan Hmm. huruf itu warna hijau semua. Saya langsung Iya. gini, eh ini hacker apa ya? Saya tunjukkan ke suami. Hmm. Hmm. Kok seperti ini ya? Ini katanya bisa mengembalikan uangku yang kemarin penipuan, tapi kok Hmm. kayak gini ya? Hmm. Ini hacker. Saya bilang. Hmm. Terus suami saya bilang gitu, sudah nggak usah percaya. Kalau kalau kamu masih percaya kayak gitu, nanti kamu kejadian lagi, terulang Hmm. lagi, kata suami gitu. Ya. Tapi saya kan ya namanya uang sendiri ya Pak ya, Hmm. apa dicoba aja kayak gitu. Hmm. Terus setelah ngirim layar komputer yang kayak gitu tuh Pak, fotonya layar komputer, dia tanya 100 US dollar itu berapa rupiah, katanya Hmm. gitu. Ya. Ya. Saya bilang ke orang itu, saya searching di Google 100 US dollar itu sama dengan 1.559.000. Ya. Saya kirim terus saya kirimkan ke orang itu Pak. Saya terus tanya, kok ini ada biayanya ya? Saya sudah tidak punya uang. Saya bilang gitu. Hmm. Iya, ini untuk ditukarkan ke koin untuk menyelamatkan uang kerugianmu. Seperti itu. Terus dia kan sering update story ya Pak, story IG. Saya lihat story-nya. Story-nya itu crypto refund solution gitu Pak. Hmm. Ya. Ya. Ya, Ya. Ya. saya langsung browsing tuh Pak, apa sih nih kripto-kripto Hmm. gitu. Hmm. Nah, saya baca-baca. Nah, terus saya browsing, saya pakai kata kunci. Kalau misalkan eh, pengembalian dengan kripto, dengan meminta uang dulu itu penipuan atau bukan. Ternyata saya dapat hasil kalau minta uang dulu itu namanya penipuan. Nah, Hmm. gitu. Hah?
Ya udahlah, nggak usah dilanjut. Itu masih masih DM Pak ke saya Pak, Mm-mm. yang Instagram itu. Cuman Ya. saya bilang, saya itu tidak punya uang, saya masih cari pinjaman uang. Ini teman saya yang mau minjemkan, belum juga mengirim uang ke saya bilang gitu. Mm-mm. Ya, ya. Ya, itulah Pak, jadinya saya masih, Alhamdulillah saya masih dikasih sadar lah ini Mm-mm. untuk yang dua orang itu yang minta, yang gayanya mau bantuin. Jadi Ya. saya nggak sampai transfer Ah, ah. gitu loh Siap, Pak. siap. Itu Mbak waktu nonton video saya yang soal penipuan ada berapa video yang Mbak tonton? Yang itu Pak, yang ibu-ibu yang kerugiannya sekitar 74 juta. Oh ya, 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 ya. Ya, Siap, siap. itu itu mirip mirip sekali. Terus eh, saya subscribe Mm-mm. channelnya Bapak kan akhirnya, Mm-mm. terus keluar muncul-muncul terus kan notifikasi. Saya tonton terus sampai terakhir kemarin lihat yang 85 juta itu Pak, ibu-ibu juga. Iya, ah. Nah, itu mirip mirip banget itu Pak sama yang saya alami. Ya itu. Ini kita stop ya, clear bahwa uang Mbak udah diambil penipu, udah mustahil untuk balik, udah stop dari sini. Kita sepakat dulu ya, clear ya. Jadi nggak bakal baliknya. Iya, Presentasi buat baliknya itu kita cuma butuh bantuan dari aparat sama orangnya ketangkep bisa balikin kayak gitu. Kesempatannya ada di sana dan itu pun 0,01 paling gitu. Kalau orangnya ketangkep ya uangnya udah nggak ada. Tapi kemungkinan iya, masih ada kemungkinan kalau memang yang ketangkap ini punya aset segala macam gitu ya. Itu kan tapi kan untuk menangkap orang kayak gitu mereka sindikatnya banyak kan nggak mungkin. Jadi kita sepakati dulu bahwa uang yang sudah balik dari uang yang sudah ketipu dari teman-teman itu nggak bakal balik. Jadi Mbak nggak usah berikhtiar lagi untuk mengembalikan uangnya tadi ya. Khawatirnya tadi tuh banyak orang yang mengambil kesempatan, malah kita yang tadinya minta pengen nyari bantuan malah disikat gitu sama penipu lain kayak gitu. Mereka nyari ya gitulah, nyari-nyari kesempatan gitu. iya, Nah, jadi loginya gini aja kan uang udah masuk ke bank. Di bank ini kan dia cuma sebatas platform buat pihak ketiga buat menyalurkan uang juga. Nah, kalau uangnya dari bank ini sudah diambil sama si penipu ya udah. Kalau belum diambil, paling banter dari bank ngeblokir. Itu pun kalau ada pengaduan dari Mbak. Dan biasanya juga kalau diblokir juga nggak tahu bisa selamanya keblokir atau enggak gitu. Dan pihak bank juga merasa dirugikan kalau ngeblokir nasabahnya gitu. Meskipun itu bisa notabene penipu gitu. Kan mereka nggak ada urusan. Yang penting iya. aliran dana masuk di banknya mereka gitu. Iya kan? Iya kan Gitu. kemarin, iya kan kemarin udah ke kepolisian ya Pak ya. Mm-mm. Ya saya tanya ke polisinya, ya kemungkinannya itu kecil untuk bisa kembali katanya. Mm-mm. Pengaduan ke pihak banknya itu Pak, ya pihak banknya ya cuman bilang ini tidak bisa kembali sudah uangnya. Saya cek sudah tinggal 50.000 saldonya. Mm-mm. Permohonan maaf kemarin itu Pak, dapat permohonan maaf dari pihak banknya sama katanya mau diblokir. Tuh. Tapi dengan argumentasi nanti Mbak minta diblokir, diblokir. Cuman kalau diblokir juga sebenarnya uangnya Mbak yang tadi udah ditransfer itu udah nggak ada di pelaku ya. Jadi yang tadinya kita memberikan efek jerah sama si pelaku, ya kan uang gua ada di sana, tapi lu nggak bisa ngambil karena keblokir. Itu nggak ada karena uangnya juga udah diambil gitu. Dan dan masa berlaku blokir itu juga kita semuanya uangnya masih ada, masa berlaku blokirnya berapa lama juga kita nggak tahu gitu. Tahu-tahu bank buka blokirannya juga. Pokoknya mereka nggak mau tahu Mbak urusan yang penting aliran dana itu logikanya aliran dana itu masuk gitu. Mau mereka uangnya dari mana, penipuan segala macam, kalau nggak ada pengaduan ya nggak bakal keblokir kayak gitu. Maksudnya kita nggak bisa bergantung 100% ke sana tuh nggak gitu. Buat teman-teman yang lain juga nih kalau memang udah ketipu kayak gitu, ya ikhtiar kita adalah bagaimana penipu-penipu ini, sindikat-sindikat ini itu tidak semakin merajalela, tidak semakin banyak dan banyak orang yang mungkin kehidupannya di bawah kita gitu yang kena akhirnya mereka ya mungkin Mbak minjem segitu ya mungkin bisa dibilang minjem sama jual motor 24 juta gitu tapi kan teman-teman yang lain ada yang 70 juta itu 70 jutanya tuh minjem gitu yang mereka tuh kemampuan secara finansialnya tuh sebenarnya terbatas tapi karena tadi diiming-iming mereka rela minjem gitu atau menggadaikan tanah menggadaikan rumah segala macam kayak gitu tadi gitu kan kasihan gitu jadi kita coba ikhtiarkannya di sana biar biar kita ada community yang kayak gini kita speak up kita ngomong bisa jadi perhatian lah sama aparat kayak gitu ya dan orang-orang kita juga makin tersadar edukasi kayak gini jadi oh ya ini penipuan-penipuan gitu jadi
Minimal kita sedikit-sedikit ikut ngeblok lah. Cuman kalau kita mau berharap bahwa uang kita balik, terus penipunya gimana, susah, mereka sindikat. Jadi kita menyadarkan orang-orang lah gitu. Minimal di sana lah kita coba nanggulanginnya di sana gitu. Karena memang sudah merajalela, Mbak. Banyak ratusan juta banyak. Yang sampai 200, 250 juta banyak. Dengan modus yang sama, tapi alur kerjanya beda. Sebenarnya mereka sindikat juga. Kemarin aku habis ngobrol nih, kena 114, tapi itu nggak dalam waktu berhari-hari. Jadi hitungannya berapa jam. Jadi dia kalau mau transfer segala macam, mau deposit tadi, itu dikasih waktu 5 sampai 10 menit. Jadi dia nggak ada waktu buat mikir ini penipuan atau enggak gitu loh, Mbak. Jadi kenanya cepet tuh. Kurang lebih antara jam 11 sampai jam 3 sore itu udah total, dari beberapa jam itu udah total 114 gitu. Nah, yang kayak gitu ada banyak banget, modusnya sama tapi strateginya berbeda-beda. Nah, kalau Mbak ngeh, Mbak teliti, atau mungkin Mbak ada kenalan orang-orang yang di luar pulau biasanya ya, ini bukan kita mau zuzon atau gimana nih teman-teman. Jadi rata-rata pelaku-pelaku kejahatan kriminal cyber kayak gini nih yang modus penipuan itu dari kota Palembang, Lampung, Medan, Aceh. Ini kalau mereka telepon dengar suaranya, dengar logatnya, itu mereka dari kota-kota ini nih, nggak terlalu jauh dari kota-kota ini. Pokoknya dari luar pulau aja. Dan itu banyak banget mereka masif membuat sindikat seperti ini. Jadi kalau ditelepon dengan logat-logat seperti itu kemungkinan besar saya bisa jamin itu adalah penipuan. Itu. Terus kedua, kalau mereka chat itu bahasanya tuh kayak sedikit semi translate. Jadi bahasa Melayu Malaysia sana gitu loh, seberang gitu. Sebenarnya kalau kita mau teliti tuh dari chatannya aja, tulisannya itu per paragraf gitu tuh ketahuan ini bukan orang Jawa nih gitu. Kemungkinan di luar pulau nih. Ini teman-teman hati-hati nih. Jadi banyak, Mbak. Dari chatan bisa perhatikan kayak semi translate lah, kayak bahasa-bahasa translate. Terus kalau dari telepon ketahuan logatnya, pokoknya dari kota-kota itu nih. Ini teman-teman yang tempat tinggalnya daerah situ nggak usah tersinggung karena memang banyak di daerah itu, banyak banget itu. Dan teman-teman yang sudah ngobrol sama aku tuh mereka sempat di record saat lagi ngobrol itu memang voice-nya gitu, suaranya memang logatnya logat sana gitu, banyak banget. Pokoknya gini aja deh, buat teman-teman, pokoknya kalau kau pengen mendapatkan uang instan, uang cepat, kerja paruh waktu, freelance segala macem, oke, nggak apa-apa, itu bagian ikhtiar. Cuman cari tahu dulu aja gitu. Karena bisa ada 100 kesempatan kerja kayak gitu, itu hampir 80%-nya tuh penipuan. Doanya mudah-mudahan uang yang tadi digantikan sama Allah gitu ya, digantikan banyak banget, berapa kali lipat, banyak banget 10 kali lipat, 20 kali lipat itu, amin gitu. Ya dijadikan pelajaran, mudah-mudahan lebih waspada ya, namanya kayak gitu ya, namanya penipuan orang, kita juga nggak tahu saat itu. Terus memang kita keterbatasan pengetahuan saat itu, nggak sempet, baru tahu ternyata ada penipuan jenis model kayak gini gitu kan, baru ngeh gitu kan. Iya. Gitu. Jadi bukan karena gimana, memang keterbatasan pengetahuan tadi gitu. Jadi dengan Mbak speak up kayak gini menjadi pelajaran buat teman-teman, jadi amal buat Mbak juga. Mudah-mudahan dengan cara ini uangnya bisa balik lagi lebih banyak. Terus mudah-mudahan video ini jadi manfaat buat teman-teman. Lepas pada cek semuanya, informasi, browsing semuanya kalau ada penipuan kayak gitu. Sehat-sehat selalu. Amin ya, amin Pak. Makasih. Ya.